Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Memiliki pandangan yang jauh, mampu melayang tinggi dalam waktu yang cukup lama, predator yang sangat tangguh, serta mandiri merupakan kalimat yang tepat untuk menggambarkan burung Raja Wali. Nah, menarik saudara untuk kita pelajari bersama, karena Alkitab menggunakan kata Raja Wali jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis-jenis hewan lainnya. Menjadi pertanyaan bagi kita semua bahwa apakah yang spesial dari burung Raja Wali? Mengapa para penulis Alkitab menggunakan kata Raja Wali jauh lebih banyak daripada jenis-jenis hewan lainnya? Bukankah ada sangat banyak secara estetika ciptaan Tuhan yang jauh lebih indah dari burung Raja Wali? Atau apakah ada hal tersirat yang bisa kita pelajari dari burung Raja Wali? Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada renungan kali ini saya mengajak bagi kita semua untuk membuka perikop firman Tuhan dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-32 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12, dan dari kitab Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan berbunyi, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah satu pokok renungan, yaitu melambung jauh. Nah, jika kita melihat, memperhatikan perikop firman Tuhan ini, firman Tuhan ini membahas satu kata, yaitu tentang burung Raja Wali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita belajar atau membaca artikel mengenai burung Raja Wali, maka kita akan menemukan beberapa fakta yang luar biasa yang dimiliki oleh Raja Wali. Beberapa fakta menarik dan luar biasa mengenai burung Raja Wali yang tidak dimiliki oleh hewan lainnya, yaitu Raja Wali diciptakan untuk berada di tempat yang tinggi. Selain itu, mereka memiliki penglihatan yang tajam dalam menentukan target atau mangsanya. Selain itu pula, sejak dari kecilnya, burung Raja Wali dididik untuk mandiri. Dan salah satu sifat luar biasa yang tidak dimiliki oleh jenis hewan lainnya, yang dimiliki oleh burung Raja Wali, yaitu ia memiliki waktu untuk membaharui dirinya. Saat elang berusia 40 tahun, cakar panjangnya mulai sulit memegang mangsa yang hendak dimakannya. Paruh elang yang panjang dan tajam menjadi bengkok. Kedua sayapnya menua, bulunya menebal, dan menjadi beban berat elang untuk terbang. Dalam situasi seperti ini, elang dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu mati atau mau menjalani proses perubahan yang menyakitkan selama 150 hari. Pada proses itu, elang harus terbang ke puncak gunung untuk duduk dan hinggap di sarang. Paruh elang harus dipukulkan ke batu agar paruh lamanya lepas. Pada saat menunggu paruh barunya tumbuh, elang juga melepaskan cakar lamanya. Dan setelah tumbuh cakar baru, elang juga merontokkan bulu-bulu sayapnya. Setelah 150 hari berlalu, elang terlahir kembali dengan kemampuan terbang
dan untuk hidup 30 tahun lagi. Nah saudara, jika kita memperhatikan perikop firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, maka kita akan melihat bahwa kata Raja Wali digunakan oleh para penulis Alkitab sebagai pengandaian atau diumpamakan sebagai keadaan umat Allah yang menerima perlakuan khusus oleh Allah sendiri. Selain itu, kata Raja Wali digunakan juga oleh penulis Alkitab sebagai pengandaian atau diumpamakan sebagai Allah itu sendiri. Perenungan kita pada hari ini, saudara, bahwa Tuhan bagaikan Raja Wali yang berusaha untuk memandirikan anak-anaknya. Tetapi dalam proses tersebut, Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai anak-anaknya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita memperhatikan salah satu kata kunci dari kitab Ulangan, maka kita akan menemukan bahwa salah satu kata kunci tersebut adalah penyerahan, di mana Allah menginginkan umatnya memiliki penyerahan yang total, kesetiaan yang utuh, dan pengabdian dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Jadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan seumpama Raja Wali yang akan menuntun kita dalam proses kita agar kita mandiri dalam iman kita kepada Tuhan. Dan jika kita mandiri dalam iman kita kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan berkat yang terdapat dalam kitab Yesaya, di mana firman Tuhan berbunyi bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa saat ini kita sedang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Kita sedang diperhadapkan dengan keadaan dunia yang tidak normal, tetapi kita tetap dituntut untuk hidup normal dalam segala aspek, baik dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam aspek pelayanan kita masing-masing. Tentu dengan melihat keadaan dunia saat ini menimbulkan rasa takut, kekhawatiran, bahkan kematian menjadi semakin dekat dengan kehidupan kita. Namun dalam keadaan seperti ini, firman Tuhan datang kepada kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan melaksana Raja Wali yang berusaha untuk membuat anak-anaknya menjadi mandiri, kuat, dan teguh dalam tuntunan dan penyertaannya. Kita dituntut untuk senantiasa merindukan, menanti-nantikan, serta mengandalkan Tuhan, agar kita sebagai umat Tuhan memperoleh kekuatan baru, seperti burung Raja Wali yang melambung jauh di atas segala situasi, kondisi, dan masalah hidup yang diperhadapkan dengan kita sehari-hari. Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life berkata, Tuhan mempunyai tujuan di balik setiap masalah. Ia memakai situasi untuk menjadikan kita serupa dengan Yesus dibandingkan kegiatan kita membaca Alkitab. Pengalaman dan penyembahan Anda yang paling dalam dan akrab biasanya terjadi di hari-hari Anda yang paling gelap, karena setiap hari kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang baru. Kiranya Roh Kudus, Sang Pengilham firman ini, memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan, sehingga kita tetap kuat menjalani kehidupan kita meskipun di masa pandemi ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.